Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iza dengan S12407. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu Fadila, SPD, MPD. Baik, saya akan memaparkan pemikiran John Dewey dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia dan contoh nyatanya di sekarang ini. Halo teman-teman pelajar, pernahkah kalian bertanya, mengapa kita harus belajar? Bukan sekedar untuk lulus ujian, tapi untuk hidup yang lebih bermakna. Hari ini, kita akan menjelajahi pemikiran soal filsuf dan pendidik revolusioner yang mengubah cara pandang kita belajar terhadap pendidikan, yaitu John Dewey. Nah, siapa itu John Dewey? John Dewey adalah seorang filsuf pragmatisme dari Amerika yang hidup di abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Dewey memandang pendidikan bukan sebagai proses transfer ilmu dari guru ke siswa, melainkan sebagai proses rekonstruksi pengalaman. Pendidikan sejati haruslah berpusat pada siswa dan melibatkan mereka secara aktif. Dewey menolak metode pengajaran yang hanya berfokus pada hafalan, teori, dan fakta. Baginya, sekolah adalah miniatur masyarakat. Anak-anak harus belajar mulai dari pengalaman langsung dan interaksi sosial. Nah, konsep kuncinya adalah learning by doing, atau belajar sampai melakukan. Ini berarti pengetahuan tidak pasif, melainkan harus diciptakan dan diverifikasi melalui tindakan dan eksperimen. Misalnya, jika ingin belajar tentang ekosistem, siswa tidak hanya membaca buku, tapi bisa langsung menanam pohon atau mengamati serangga di kebun. Lalu, bagaimana pemikiran John Dewey ini relevan dengan isu pendidikan di Indonesia saat ini? Nah, pendidikan kita masih sering dianggap terlalu teoritis, bahkan di tingkat sekolah menengah. Kurikulum kadang terasa berat karena dipenuhi dengan materi yang kering tanpa konteks yang jelas bagi kehidupan siswa. Akibatnya, siswa sering kali merasa bosan dan tidak melihat kaitan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan dunia nyata. Nah, disinilah pemikiran Dewey hadir sebagai solusi. Isu pendidikan Indonesia seperti ketimpangan kualitas, rendahnya motivasi belajar, dan lulusan yang kurang siap kerja bisa diatasi dengan penerapan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa dan berorientasi pada pengalaman. Nah, kurikulum kita perlu bergeser dari model mengajar apa yang ada di buku menjadi menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Pendidikan harus kontekstual dan aplikatif, bukan sekedar menghafal. Nah, contoh nyata penerapan dalam kurikulum. Contoh nyatanya sudah ada, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 adalah manifestasi dari gagasan Dewey. Dalam P5, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan isu-isu di sekitar mereka. Misalnya proyek tentang pengolahan sampah. Nah, siswa tidak hanya membaca tentang daur ulang, tetapi mereka juga merancang sistem pengulangan sampah, pengolahan menjadi produk, dan bahkan menyosialisasikannya ke masyarakat. Ini adalah contoh konkret learning by doing ala Dewey. Jadi teman-teman, pemikiran John Dewey mengajak kita untuk melihat pendidikan bukan sebagai beban, melainkan sebagai petualangan yang penuh makna. Pendidikan adalah proses yang tidak pernah berhenti, yang mempersiapkan kita untuk menjadi individu yang adaptif, produktif, dan di masyarakat. Mari kita mendukung pendidikan yang tidak hanya mencetak murid pintar, tapi juga mempelajari yang tangguh dan memecah masalah yang andal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.